kembali lagi kepada saya, channel Yayasan Healing Indonesia Internasional atau disebut Yayasan HI. Di sini saya sebagai founder, yaitu Master Yuliani. Setelah kejadian-kejadian yang kemarin telah kita kuak, misteri-misteri yang belum pernah terkuak, maupun event-event yang mungkin di luar nalar, itulah yang terjadi. Dan di sini saya tidak ada rekayasa, tidak dibuat-buat, tidak ada sesuatu apapun yang secara planning. Jadi kita semua tanpa planning, hanya diperjalankan. Kebenaran hanya ada di tangan Tuhan, semua bersumber dari Tuhan. Saya hanya sebagai perantara, hanya sebagai mediator. Dan ini juga secara tidak langsung, saya kenapa bisa kelegian, entah apa misteri apa yang ada di sekitar sini, bukan pulau ini aja, di sekitar Kepulauan Lampung. Nanti kita simak apa saja. Misteri itu tidak mesti yang uka-uka, tidak mesti yang serem-serem, mungkin ada nanti mukjizat atau apapun. Nanti kita telah dipancing satu persatu apa yang terjadi, kejadian-kejadian di sini. Nah, sekarang saya di sini di Kelegian bersama dengan narasumber orang lokal sendiri. Nanti kita bisa interview apa saja sih kejadian yang ada di sini. Bisa diperkenalkan Mas dengan siapa namanya? Mas Rio. Rio. Suaranya mungkin lebih kencang ya. Oke. Iya. Perkenalkan nama saya Rio, asli orang Pulau Pelajian Besar. Udah berapa lama tinggal di sini? Udah hampir 20 tahun. 20 tahun? Kalau Oh, saya sendiri. udah berumah tangga? Udah. Oh, udah punya anak berapa? Satu? Iya. Oh, tinggal di sini aja. Iya. Aktivitasnya apa sehari-hari? Ini narik banana boat itu. Oh, banana boat. Selain itu istrinya Istrinya ya dagang. berdagang Iya. jualan. Jadi sehari-hari di sini. Jadi anaknya belum ada sekolah ke sekolah. 4 bulan. Oke. Terus di sini tidak pernah keluar pulau atau berkala? Ya keluar cuma buat belanja-belanja Beli-beli aja. Ya, Setelah itu balik lagi. Iya, balik. Oke. Sekarang sebenarnya sih saya bukan untuk uka-uka, misteri atau apa. Saya kisah nyata apa yang terjadi, apa yang terkuak di sekitar sini. Nggak mesti di Kelegian aja. Nah, sekarang sebagai narasumber itu adalah kisah nyata. Kalau saya kisah gaib, ceritanya seperti itu. Nah, sekarang kita berawal dari kisah nyatanya dulu. Bisa diceritakan, tadi soalnya saya dengar Iya. sepintas aja, jadi saya menarik Bapak untuk sebagai narasumber. Mungkin ya yang terkenal dengan Krakatau yang dulu heboh sekali, sekarang anak Krakataunya juga bikin heboh. Nah, bagaimana histori semua dengan pulau-pulau terdekat sekitar? Bisa diceritakan backgroundnya semua. Kalau buat pulau-pulau terdekat sini ya gitulah, namanya ombak itu kan besar, air itu ngembang gulung, dia itu naik ke sini, terus itu ngantam ini. Itu kejadian tahun berapa? Itu mau 2018, 2018? Desember. Akhir Desember itu yang tentang anak Krakatau Iya, ya? anak Krakatau. Oke. Ada nggak sebelumnya apa kayak clue-nya atau apa aba-aba atau peringatan gitu sebelumnya ada nggak? Ada sih, itu air Seperti apa? surut sebentar, itu naik lagi. Nah, itu dia nggak naik sini, cuma segini aja. Dan itu dia muter aja, muter, dia itu baru naik ke hantam, Hantam ke? ya, ke darat sini. Oh, ke darat. Ya. Itu pada saat kapan kejadiannya? Itu malam itu. Malam. Iya, jam 11 sampai jam 10. Itu pada saat itu bapaknya ada di sini? Ada, saya lagi di sini. Waktu itu ada yang meninggal juga. Terus itu saya, anak-anak ini kan pada anak-anak sekolah itu pada takutan. Nah, dari itu saya lari kan ke gunung, iya, ke ke gunung, atas. ke atas. Semua langsung Semua. lari. Iya. Terus tapi selamat, nggak ada korban. Alhamdulillah selamat semua. Oh, langsung lari berhamburan Iya, ke situ. lari. Barang-barang habislah semua ya. Ya itu pondok-pondok aja kayak baju-baju lah. Oh iya, yang ada diisi di Iya. sinilah ya. Oh, terus bagaimana nasibnya dengan pulau-pulau sekitarnya selain Kelegian? Di Pulau Legundi. Kalau Legundi. Pulau Legundi itu semuanya rumah-rumah warganya itu hancur semua. Hancur semua. Ya. Jadi ada bagan yang ini nelayan itu, kalau nelayan yang besar itu naik ke atas rumah. Naik ke atas rumah, oh maksudnya rumahnya udah tenggelam Ya gitu udah ya? tenggelam, udah kehantem ini Ombak? itu hancur semua, itu perahu itu langsung naik. Oke. Oh, perahunya naik ke atas. Iya, naik ke atas rumah. Atap-atap gitu, Iya. perahu-perahu. Oh, Iya. jadi berlindungnya di Iya. atas itu ya. Jadi nggak bergerak sama sekali. Enggak, itu enggak, kapal itu enggak bergerak, cuman ya itu warga pada lari. Oh, Pada lari ke tetap atas. ke naik Legundi
legundi ada Iya. ininya. Tapi nggak makan korban atau gimana? Ya makan korban mungkin ada, tapi nggak banyak lah. Itu tahun 19? Tahun itu 2018. Oh 2018. Oke. Terus pada saat itu gimana kejadiannya? Kan itu kan sebenarnya jauh ya. Iya, jauh. Selain di sini Kelegian, Legundi itu apa lagi yang Di dampaknya? Sebesi. Sabesi. Iya. Oh Sabesi Pulau Seribu Iya. dong. Enggak, Sebesi di sini. Oh Sabesi di sini. Di dekat Oh Krakatau. iya ya Pulau Harapan. Bukan, Oh, Pulau Sebesi Oh, namanya. Sabesi. Oh ada lain lagi ya. Iya, Oke. Itu gimana dampaknya? Ya sama aja kayak seperti Pulau Legundi. Oh habis Iya, juga ya. habis juga. Oh. Terus pulau yang lain gimana? Kalau di sini di Kalianda. Kalianda? Iya. Oh yang dekat Krakatau Iya. itu ya Iya. malah seberangnya ya. Iya, di situ. Oh. Terus itu sama pulau ini apa namanya? Sama sih, tapi daerah Legundi, tapi kan beda-beda nama gitu. Kayak Insal atau Pulau-pulau Labuan Agung. Kan Labuan Agung nggak seberapa karena terus ini daerah luarnya itu daerah apa ya? Sini nih deket Jayatani. Deket Jayatani. Itu Itu? kena juga. kena juga habis ya. Pokoknya sekitar pulau anak Krakatau lah ya kena semua. Sampai Anyer enggak ya? Nyampe Anyer juga Oh, hancur. Anyer juga. Iya, Oh ya hancur. 2018 yang itu Iya. di Anyer itu ya bersamaan ya. Iya, bersamaan ini meninggalnya Krakatau ya. apa ya? Istilahnya Seventeen itu kan itu. Iya. Kejadian. Yang dari Bandung. Jogja ya. Di waktu konser di Anyer itu. Oh. Iya. Oh iya. Mungkin saya lupa 2018 ya. Oke. Terus begitu setelah itu kejadiannya gimana? Sebelum dan sesudahnya ada nggak apa hal misteri atau hal-hal apa gitu? Kurang sih nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada sinyal-sinyal atau apa nggak ada ya. Nggak ada. Terus kalau misalnya setelah itunya, setelah kejadian gimana? Setelah kejadian Krakatau ini. 2018 Ya. itu. Ya sekarang kan itu pemerintah minta apa ya, warga itu minta gimana minta bantuannya lagi gitu, minta perbaiki rumah ya sekarang lagi dibangun. Oke. Nah, sebab gini, mungkin tahun kemarin ya kita juga berada tepat di Anyer, seberang Krakatau juga. Dan saat kita berada di sana bunyi dentuman. Dan pada saat itu saya masih cuek, masih udahlah biasa. Soalnya setelah itu kan belum tuh nih tempat-tempat lain kayak Bandung apa bunyi dentuman. Dan itu pun juga banyak argumentasi yang dipaparkan oleh ya masing-masing lah, BMKG lah apa. Nah sekarang saya Yuliani sebagai paranormal yang sudah puluhan tahun mungkin akan mengungkapkan apakah yang terjadi sebenarnya antara dentuman, antara Krakatau dan sebagainya. Gitu. Jadi mungkin untuk saat ini Bapak sebagai narasumber ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kira-kira mestinya kejadiannya heboh atau seperti apa gitu? Ada lagi? Ya heboh ya itulah pada mana gitu warga-warganya pada panik, pada nggak mau di kampung. Itu jatuh turun semua. Itu selama 2 minggu. Oh 2 minggu? Dua Oh minggu. lama juga ya? Iya. Nggak berani turun? Nggak berani turun. Paling turun ya yang laki-lakinya aja gitu ngambil salinan buat anaknya gitu. Saking emang tingginya berapa meter? Ya nggak ini sih nggak seberapa, tapi kan warga namanya ibu takut atau gimana kan? 2 meter? Iya. 2 meter? 2 meteran lah, 2 meter. Oh, pokoknya seatap Iya, lah ya. Iya, saat Langsung ombaknya dari arah mana kira-kira? di daerah sana. Oh, dari arah sana Iya. ya. Dari daerah sana langsung dari sini. Oh, jadi dia muter ya, nggak langsung nerpa gitu ngikutin angin ya, ngikutin kayak tadi kita kapal kan juga muter ya. Oh, gitu. Terus ini sendiri aman ya? Aman. Nama seberang? Lupa. Oh, Ketapang. Ketapang? Ya Ketapang sama aja Kena? ngungsi. Iya. Oh, kena juga ya, Tapi pokoknya nggak semua. seberapa bu sebenarnya gitu Oh. kan, cuman gelombang-gelombangnya naik. Bu, tapi nggak Saya itu datarannya jauh Ya. dari perumahan juga ya, Benar. masih pasir, pesisir semua ya Ketapang ya. Cuma di sini langsung Ya. penduduk ya. terus ya itu lah 2 minggu. 2 minggu. Di atas ini Oh gitu. ya bikin pondokan kayak gini. Di sini Gitu, anak-anak. gunungnya banyak juga. Apa Ya. luas juga? Ya luas tapi Oh, ya luas juga. tinggi gitu. Oh, jadi langsung ini ya. Terus tadi saya lihat ada rescue juga ya, ada pelampung. Itu emang disiapin atau gimana? Kalau itu buat pelampung itu bukan ini sih Bu, Itu buat apa? banana Bu. Oh, kirain tadi saya bilang, oh, wah ada rescue. Saya pikir ada ini. Oh, untuk banana. Oh, cuma satu ya. Untuk di sini. Oke, sekalian
infonya kalau banana bayar berapa? Oh, kalau buat banana per orangnya itu kena 30.000. Oh, jadi itu kayaknya per orang ya, Iya. bukan satu itu ya. Iya. Biasa yang panjang itu kan Iya. satu ini. Oh, itu berapa lama? Itu kalau banana 3 kali muter, 2 kali jatuh. Muter-muter dulu baru jatuhin. Oh, nggak ada jam atau? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Oh, muter-muter sekitar segini. Kalau emang ada yang mau sewa per hari bisa. Oh, gitu. Berapa kalau per hari? Kalau per hari nggak bisa. Emang keliling kemana bisa per Ya, hari? enggak kan biasanya tamu yang lokal gitu. Oh, gantian Ya, kan? maksudnya. Enggak. Misalkan ini satu kru gitu kan. Ah, ah. Sewa ini 1 hari misalnya 5 juta itu kita nggak bisa ngelain tamu. Oh, maksudnya untuk grupnya mereka gitu. Misalkan ada tamu ada apa. Terus ada tragedi lain nggak? Misalnya ada kecelakaan lah, ada tabrakan lah atau apalah gitu. Ada nggak? Ya di sini memang ada sih Ah, tenggelam seperti apa? atau gimana gitu Seperti kan. apa? Itu ceritanya ada gitu seorang bule dia nyelam Nyelamnya gimana nih? dari laut Ah, ah. di tengah laut sini Ah. dekat ini kapal ini lagi mancing jadi si bule ini turun Ini pulau sini. Iya, Dia Pulau dari Pelagian. Pelagian. Iya, Oke, Pulau Pelagian. ke tengah. dia lagi mancing di perahunya nih. Nah, Mm-mm. dia nih pengen deketin cewek-cewek yang di pinggir Mm-mm. berenanglah si bule ini ke pinggir. Mm-mm, dari perahu tengah. Ya, terus yang Itu satu jam berapa? sore itu bu Oh, sore. Oh, masih terang gitu ya. Masih terang. Nah, Itu terus? terus itu kawannya yang rambutnya gondrong Mm-mm. terus itu dia ikut nyelam tapi Mm-mm. nyelam itu dia nggak pulang Oh, temennya malah, Iya. bukan yang bulenya. bukan Oh, jadi dia tenggelam ah, itu susah dicari kemana-mana. padahal bisa di ini ya. Iya padahal mah di situ Ah, tapi ya karena disumputin makhluk gaib atau gimana Ah. kita langsung jarak ke makam ini ke keramat. Oh, di sini ada makam juga. Iya ada keramatnya di situ Bu. Jadi kita Namanya makam apa? kurang tahu sih keramatnya itu nggak Ada jelas. berapa? Ada 2 Oh, itu udah 2 itu rending-rending di mana? di Dekat. dekat sana. Oh, dekat nanti kelihatan. Oh, masih di sekitar penduduk Iya, sini. di Oh, sini, Bu, dekat. bukan di atas bukit. Oh, gitu. Jadi Oke. jarak di situ langsung ditemukan pedal di sini. Oh, gitu. Iya. Temukan di sini Iya. langsung hidup. Ya. Oh, dalam Cuman keadaan. celananya aja nyangkut di sana. Lah, Celana dia. Oh, itu. untuk kelihatan Iya, padahal supaya karang itu udah kita lewatin berapa kali, Nggak udah ada, kita ya. selam udah berapa kali, tapi nggak ada. ada ya. Jadi waktu kita jarak langsung ketemu. Oh, terus ada lagi nggak? Kalau buat tahun-tahun yang lalu sih emang tenggelam apa kayak ditarik ubur-ubur gitu, tapi bisa dipulangin lagi anak. Pak, bisa ditarik ubur-ubur gimana? Ya Cerita. disedot ya mungkin Oh. anak kecil ini loncat. Ah, ah. Ibunya ini nggak ngeliat, anaknya Ah. hilang ya tiba-tiba. Jadi ada yang bantu. Terus Ah. itu katanya panggilin anaknya aja terus gitu panggil. Itu pulang. Hidup tapi. Alhamdulillah selamat. Oh. Terus yang loncat di sini pernah juga Bu. Ah, Dia loncat nih, loncat teriak-teriak ngomong-ngomong yang asal-asal lah. ah, ah. Itu dia sakit selama 2 tahun. Selama 2 tahun dia karena banyak cerita paranormal itu dia ngomong katanya suruh minta maaf dengan pulau ini dan semua pantai ini. Nah dia kesini lagi naburkan ini sesajen. Hmm. Itu dari Jakarta itu. Tadi saya sih cuma insting. Anak-anak kan tuh udah teriak-teriak. Saya udah pengen jangan teriak, woi, maksudnya gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja. Saya Yang sih penting gitu. kita nggak ngomong yang Ah, aneh-aneh ah, aja. ah, Yang penting kan iya. senang-senang. Yang penting ya kita kan di sini keheningan ya, Iya. jangan terlalu ribet-ribet banget. Terus enggak lagi tuh pernah saya entah kapan kejadiannya kan ada pernah dengar nggak ada apa orang apa sih ngail ikan malam-malam jam 12 terus katanya hilang semua tenggelam pernah nggak dengar? Saya lagi tuh pernah ke pulaunya di Pulau Lampung. mana Bu? Lampung nah nggak tahu di mananya jadi dia mancing tuh ke tengah laut Iya. gitu kan misalkan berlima berenam gitu bapak-bapak udah dia ketiduran udah Bilang. ah, Itu sih langsung itu kelelep. belum pernah dengar Bu. Sebelumnya kita belum pernah dengar itu. Di sini belum pernah ada kejadian. nggak ada ya iya makanya saya nggak tahu di pulau mana saya nggak jadi saya ke satu pulau jadi dia mancing malam-malam jam 12 entah dia ketiduran udah hilang gitu terus nggak ada yang ngawasin malah bingung lah ini pada kemana gitu udah hilang gitu aja lenyap gitu dia lihat ininya juga nggak ada. Nggak ada. Nah itu yang masih misteri ya itu saya kan masih Iya. cuek maksudnya masih diem-diem aja gitu. Nah sekarang mungkin saya mencoba melalui nalar saya jadi kebenaran ada di tangan Tuhan. Nah mungkin nalar saya salah atau benar ya itu hanya Tuhan aja lah yang menilai. Oke untuk ini sampai di sini dulu saya
Bu Yuliani dengan Mas Rio. Mas Rio. Ada tragedi yang lain lagi nggak kira-kira Kalau yang di belum pulau- bisa disebutin? Kalau di pulau ini udah cukup sih segini, tapi kalau di pulau-pulau lain kayak di Pulau Maitam itu ada juga. Apa tentang apa? Ya kalau di Pulau Maitam itu kan ada pasir yang ini kan, kalau misalkan dari darat kita bisa jalan kaki ke Pulau Maitam. Betul. Ini kan ada legokan, ada pusaran air, Ah, itu di situ sering makan korban. oh gitu. Ya. Oh yang orang jalan gitu. Ya orang maksudnya? jalan, apa orang udah nyampe segini dia itu dipuser. Tadi banyak tadi. Iya. Yang jalan-jalan gitu, pinggiran gitu. Itu kalau lautnya besar itu nggak boleh nyebrang. Oh, nggak boleh Karena jalan ya. alurnya itu. Ya, karena waktu itu ada yang meninggal orang ngejarin, jadi anaknya ini mandi-mandi. Hmm, Terus itu dia tenggelam anaknya. hmm. Anaknya ditolongin sama bapaknya, anaknya selamat, bapaknya meninggal. Tenang, harus ada korban. Itu kalau nggak salah itu setiap tahunnya ada. Oh gitu. Yang mahitam ini Yang ya. Maitam. Yang sambungannya itu ya. Karena dia patah, air-airnya jadi langsung menggulung gitu Yang ya. belum ditemukan. Itu Oh, di sini ada pusaran air. hmm. Itu ya mungkin benar apa salahnya nggak tahu, itu kan ceritanya emang pernah gitu sering makan korban. Terus apa lagi selain yang mana? Kalau yang itu udah cukup itu aja masih tahu. Kalau yang pulau-pulau yang lain misalnya Gundi gitu nggak dengar, Nggak dengar Nggak dengar soalnya ya. kita jarang juga masuk jarang kan. keluar ya. Ya paling yang dekat-dekat sini. Oke, terima kasih dengan Bapak Iya. sebagai narasumbernya. Nanti selanjutnya bagian saya untuk menyimak apakah kejadian apakah. Tapi ya itu tinggal terpulang kepada penonton. Believe it or not, semua ada di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Saya hanya sebagai mediator, sebagai perantara. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Iya, nyamuknya. Sekarang kita penelusuran tentang ternyata di Pulau Kelegian ini ada makam keramat, yang mana tanpa setahu saya pikir tidak ada makam, ternyata di guide dengan bapak yang asli di sini, yang sudah dari nenek moyangnya di sini ternyata ada makam keramat, yaitu dua ya, Iya, dua. Beliau mungkin sudah lama meninggalnya, mungkin kita bisa tahu informasinya melalui narasumbernya. Bagaimana Bapak? kalau ini keramat ini dari apa namanya, dari nenek moyang kita, nggak tahu ini, kita dari cerita ke cerita aja katanya ini emang benar-benar keramatnya. Terus di Pulau Kelapa 60 juga ada katanya, di situ juga ada. Kelapa 60 itu di mana? Di Kelapa 60 di balik pulau ini, Oh, di samping balik pulau itu. pulau ini ada. Pulau Oh, lagi maksudnya masih Iya, Kelegian masih juga. Kelegian Oh, juga. gitu. Oh, ada makam juga. ada makam Ada juga. dua atau satu? Ada satu di sini. Oh, ada satu. Jadi di sini semua berjumlah 3. Iya, 3. Oh, ada makam keramat di Pulau Kelegian Kelegian besar ya. Oke, ada cerita-cerita? Kalau cerita-cerita sih yang belum ini, saya belum paham banget, yang belum tahu gitu. Mm-mm. Benar, Hmm. kurang saya kalau misal cerita ini itu ya karena saya cuma dengar aja gitu kan dari bapak apa nenek gitu. Hmm. Tapi akhirnya makin lama makin banyak yang ziarah ke sini. Iya, Dari mana taunya? ya karena saya sering lihat gitu, sering lihat Oh, sini iya. banyak yang Bisa taunya dari mana, kan bukan Bapak yang guidance. Saya dari Bapak. Dia tahu dari mana tuh gitu informasinya? kurang tahu sih itu. Oh gitu. Iya, tiba-tiba katanya Burung ya. kita tiba-tiba di sini ada keramat ya katanya datang. Oh, sedangkan Ada. Bapak nggak ada ngomong kan? Iya, nggak ada Nggak ngomong. ngumbar-ngumbar. Tadi Nggak. saya nanya sendiri kan. Bapak nggak Iya. info-info sedikit pun. Tapi anehnya pada tahu ya. Iya, pada tahu itu. Karena doang. dia keliling-keliling, dia lihat ada makam, mungkin ada kejadian apa, dia akhirnya langsung booming. Itu sejak tahun berapa bisa tahu ramai orang yang berkunjung ke sini untuk? Dari 2011. Oh 2011. Oh lumayan ya, Iya, lumayan. udah lama. Iya, udah lama. Itu nggak pernah nanya dari mana aja asalnya, Nggak. taunya dari mana, nggak Nggak pernah tahu. ya. Kayaknya dia sendiri-sendiri aja sih ya, Iya benar. tanpa ada orang lokal yang Iya. guidance ya. Orang lokal pun nggak ada yang guidance ke sini Nggak ya. ada. Nggak ada ya, jadi dengan sendiri, hanya saya sendiri Iya. yang di guide sama Bapak ya. Iya benar. Oke. Ada lagi kira-kira? Nggak ada ya, Nggak ada. cukup itu aja Iya. ya. Jadi ini merupakan makam keramat yang tanpa diumbar, bahasanya apa Iya. ya, diinfokan ke teman-teman atau lain,
Tapi dengan sendirinya orang-orang mencari berziarah ke sini, ke makam. Namanya juga tidak ada tulisannya, tidak ada info apa-apa, tapi orang menampakkannya ya biasalah ya, makam keramat. Itu udah kejadiannya dari tahun 2011 ya. Sedangkan sekarang udah 2020 masih banyak aja Iya, masih yang banyak. kesini. Oh, terus kalau ini siapa yang ngurusin? Ada Kalau ini ngurusin segala? itu ada paman. Ah, Ya. Oh. Karena dimimpiin atau gimana disuruh Oh, kasih ini tenda kayak gini, oh. kasih tempat pondok kayak gini lah, pernah saung lah gubuk. Terus bisa tahu ini titiknya makamnya gimana? Ada mimpi lagi kah? Ada mimpi lagi. Yang mimpi siapa? Itu ada paman. Oh, paman masih hidup ya? Masih. Oh, nanti bisa tanya-tanya sedikit juga ya, kalau besok mungkin ya. Sekarang udah tidur ya. Iya, maksudnya ini juga mungkin ya secara nyata delivery or not lah ya. Orang dimimpiin terus langsung dilaksanakan dan langsung ke kejadian gitu. Mungkin nanti besok kita ada tanya jawab sedikit untuk sementara, karena ini juga udah jam 12 malam. Kita sekalian menginformasikan ada makam keramat ada 3 buah di Pulau Kelegian, yang mana dari 2011 sampai sekarang terus menerus orang hadir ke sini untuk berziarah. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang kita mau lihat view makamnya sendiri seperti apa. Assalamualaikum ya. Saya di sini untuk berziarah dan untuk menginformasikan kepada teman-teman, tidak ada niatan apapun juga kecuali niat baik kami untuk meliput dan sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Dan di sini bisa dilihat kuburannya, makamnya, di atasnya langsung berdiri pohon Tangkil. tangkil. Iya. Oh, pohon tangkil. Ada artinya nggak Pak? Tangkil itu apa? Ya, buah tangkil ya. Oh gitu. Ada buahnya juga? Ada ini. Oh, bisa dimakan? Bisa Bu, ini buat sayur bening atau sayur Oh. asam. Sayurnya Iya. bisa, ada buahnya juga? Iya, ini buahnya kayak gini. Buahnya Tapi untuk? kalau yang masih muda kayak gini tuh. Oh, Nah, kayak asem. Iya, kayak asam. Sayur asem. Iya, kayak sayur asam gitu. Tapi Oh, ini gitu. ini Melinjo. iya, melinjo mungkin. Oh. Kalau bahasa sini pohon tangkil. Oh, Tangkil. iya, melinjo. Pohon melinjo ternyata. Tangkil itu pohon melinjo. Iya, melinjo, betul. Iya, betul. Ini teman-teman bisa dilihat ditumbuhi dengan pohon melinjo yang mana sangat bermanfaat sekali, dari daun, biji, buah, semua bisa dimakan. Yaitu bikin sayur asem. Oke, gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Kami sekeluarga semoga selalu disinari cahaya nur cahayamu ya Allah, amin. Sekitar sini juga dan sekelilingnya, amin. Mari kita. Selamat siang Pak, bisa tahu namanya siapa, asalnya dari mana, dan di sini sudah berapa lama? Kalau saya sendiri Bu ya, namanya Ubadli. Asal memang kelahiran di daerah Batuminyan. Batuminyan di mana Pak? Batuminyan di seberang sana. Terkena rugi di tahun 83-84. Terkena rugi, kena Ganti rugi. oh dibeli, kawasannya dijadikan untuk Dijadikan untuk wisata. Surabaya kedua. Pelabuhan. Surabaya kedua. Maksudnya? Pembangunan negara Bu yang ambil. Oh gitu, pembangunan apa? Untuk dijadikan Surabaya kedua Bu. Kota. Mm-mm. Oh gitu. Itu letaknya di depan ini, apa Ketapang? Bukan? Persis Di tempat dermaga? Enggak. marinir Bu. Oh, marinir. Oh Wilayah gitu. Angkatan Laut. Oh Bapak dulu di situ, Iya, di situ. sekeluarga di situ diambil tanah ini, dibeli Ya, sama digantikan negara. rugi pada tahun 83-84. Oke. Maka Oh, udah sampai lama. saat ini ya alhamdulillah sekarang bisa kayak numpang hidup di tempat angkatan laut. Oh, dia pas waktu di sananya. Pindah Oh. ke sini ini. Oh, gitu. Ya, katanya di Pulau Kelagian ini Bu. Oh, jadi nginjak di Kelagian tahun 83. Enggak juga. 2000. Kalau pindah dari 85 ke daerah Gebang. Udah Di pindah-pindah sini numpang juga. usaha, ya, Oh, numpang usaha. gitu. Sama Oke. Angkatan Laut, di bawah naungan Angkatan Laut, Oke. Prim Kopal. Oke. Terus di sini bisa tahu ada makamnya dari mana? Soalnya saya udah sering snorkeling ke sini tapi nggak tahu ada makam. Dari seseorang yang memang sudah nggak ada lagi alias almarhum, dari Pak Sadil, atau nama aslinya Mat Arif. Oke. Nah, dari beliau lah saya tahu kalau beliau itu bernama
buyut Syekh Hamzah Fansuri, asal Banten. Kalau untuk lanjutnya saya nggak bisa jelasin Bu ya. Oke. Terus kenapa namanya nggak ditulis? Ya buat saya kalau memang ada orang yang peduli pasti dia nanyakan dengan saya yang memang pengetahuan saya dari bapak tersebut. Oh gitu. Jadi Bapak almarhum Hamzah Fansuri, tapi tidak tahu ininya ya. Asal usulnya beliau ke sini juga kurang tahu juga yang ada. Terus itu kemarin saya dengar ada apa dimimpiin untuk bikin ininya kubahnya atau penutup, gimana ceritanya? Saya punya keinginan alangkah baiknya kalau dibuatkan tutupan dan dikasih tempat buat orang yang mau berziarah gitu aja. Oh, nggak ada dimimpiin atau gimana? Oh, nggak ada. Keinginan. Kalau memang Sayyidul Koromah berkenan, insya Allah kan nggak ada kerusakan. Sampai sejauh ini memang nggak rusak. Walaupun di tengah-tengah ada angin, batang tangkil dan angin kencang, dia nggak pernah rusak. Batang tangkil itu ini ya apa? Asam, sayur asam ya? Iya, sayur asam biji ini. Melinjo, iya sayur asam. Terus udah gitu, kok bisa Bapak nentuin dari titik itu di tengah-tengah pohon, gimana itu makamnya? Ya memang dari awalnya seperti itu. Oh, saya hanya melanjutkan untuk bangunan tersebut. Emang ada batu nisannya sebelumnya? Ada. Oh udah ada. Ada. Oh, jadi bukan Bapak yang bikinin batu? Oh, bukan. Udah dari dulu. Memang sudah ada. Cuman zaman dulu kan nggak sebagus sekarang ini Bu. Jadi cuman ada titik tonggak sama titik tonggak yang di bagian kepala dan di bagian kaki. Itu maksudnya ada dua, siapa satu lagi? Yang satu istrinya. Oh, istrinya. Oh, jadi sepasang meninggal di sini. Hamzah Fansuri ya. Oh. Jadi tapi katanya ada juga di belakang satu lagi, siapa? Yang di bagian mana ini Bu? Di apa? Belakang pulau ini. Kalau itu Raden Haji Sulaiman. Raden Haji Sulaiman. Adanya di Kelapa 60. Kelapa 60 ya. Maksudnya Kelapa 60 itu kilometer. Kurang jelas. Namanya aja. Emang di situ udah tertulis Kelapa 60 gitu? Ada. Oh, ada. Oh, ada tulisan udah lama juga ya. Itu beliau makamnya bisa taunya juga gimana? Ya, bersamaan dengan yang petunjuk packing climbing ketemu gitu ya. Itu kan itu makam siapa? Saya seperti itu dan saya juga ikut ziarah di situ dan sekarang ini udah ada tempat. Sama juga seperti yang di sini ditutupin juga. Oh gitu. Terus hal ihwalnya nggak tahu sama sekali ya. Itu hanya dari info yang tadi sudah almarhum bahwa di sini ada makam gitu. Tidak ada kata-kata untuk nerusin atau gimana, nggak ada ya? Oh, hanya sekedar. Saya ngurusin juga, ya kepedulian saya nggak akan kemana, saya seperti itulah nanti. Insya Allah ada yang peduli dengan saya. Seperti itu. Oke. Enggak, saya juga nggak ada mistik, nggak ada apa kok. Kita kesini juga kemarin semalam kita hanya kirim Al-Fatihah untuk beliau agar juga almarhumah damailah di alamnya. Gitu. Oke, tapi setelah ini Bapak ikut kegiatannya apa aja? Ya dulu, sebagai dulu kan saya Bu yang mengetuai ini di bawah naungan Primkopal. Semua kegiatan aktivitas. Jadi sekarang ini ya paling ngarah-arahkan kunjungan yang mau sewa pondok ya silakan, yang mau air bersih ya monggo silakan gitu. Tapi Bapak punya kawasannya yang ini atau yang mana? Kalau kawasannya Angkatan Laut Bu. Kawasan. Hanya diperkenankan untuk ngurusin. Gitu. Nggak bayar ya? Ya bayar, walaupun bayar sudah bagi saya sudah terlalu murah. Per tahun gitu bayarnya? Enggak. Kalau memang ada yang nyewa ya kita. Terus pembangunan sendiri atau dari kita dari TNI? Kita mau, ya kita make. Kirain ada bantuan dari pemerintah gitu, enggak ya? Jadi kayak kamar mandi semua sendiri ya? Sendiri. Oke. Iya deh, hanya sekedar ini aja sih, info aja untuk info tambahan aja. Oke deh, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, kembali lagi saya Yuliani dari Yayasan HII. Tadi mungkin kalian sudah mendengar semua cerita dari sisi narasumber yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, dari nenek buyutnya sampai sekarang sudah turun temurun sampai beliau yang terdahulu wafat,
dan sampai sekarang sudah jatuh ke anaknya. Jadi anaknya juga sekarang sudah mempunyai anak lagi, dan tadi saya sudah mengorek informasi dia tidak mau lanjut, dia mau pindah ke Padang. Nah, nanti untuk penerus selanjutnya ya kita lihat aja siapa yang akan mengurus Pulau Kelegian ini. Oke, sekarang tadi dengan penelusuran narasumber dengan kisah nyata, yang mana dari perihal tragedi, kematian, kehilangan, mayat-mayat, dan sampai tentang 2018 dengan kisah anak Krakatau yang cukup heboh juga di sekitar sini sampai penduduknya naik ke atas bukit. Dan juga selain itu juga terkuak tanpa disengaja, kita juga tidak tahu. Di sini ada 3 makam, ada 2 makam dan ada 1 di sebelah balik pulau ini. Dan itu pun kisahnya berawal dari 2011, tidak ada yang tahu. 2011 ke bawah tidak ada yang tahu, tapi dengan sendirinya sudah terkuak sampai saat ini banyak yang berziarah dan biasa disebut dengan makam keramat. Oke, sekarang penelusuran dengan Yuliani yang tak kasat mata. Mungkin cahayanya dikurangin sedikit, biarin suaranya yang akan terdengar. Di sini ada pusaran, ada 5 titik di sekitar Krakatau dan sejenisnya, dihuni oleh ular yang sangat besar. Dia melingkari pulau-pulau yang ada di sekitar sini, tapi tidak ada satupun memakan korban. Justru dia sebagai pelindung pulau tersebut dari segala bencana alam. Dan ternyata dentuman itu merupakan gesekan dari makhluk-makhluk yang ada di alam gaib. Mereka satu sama lainnya saling bersinggungan karena berhubung di sini pusarannya dulu mengakibatkan bencana yang cukup besar, yaitu Gunung Krakatau yang memakan korban dan sampai ke Australia. Dulunya kerajaan kalau bisa disebut kita bilangnya Dracula. Kalau kita sebutan Dracula itu mungkin makhluk yang besar sekali. Jadi makhluk besar sekali dan sudah berumur ribuan tahun telah tiada. Itulah Krakatau sesungguhnya. Jadi menghilang Krakatau yang besar itu, yaitu penghuninya sudah tidak ada. Akhirnya runtuhlah Krakatau induknya, dan yang sekarang timbul Krakatau, anak Krakatau. Si penghuni besarnya itu kemana? Sudah kembali kepadanya, sudah tidak menghuni lagi di Krakatau. Akhirnya dia secara manusia sudah meninggal dan rohnya sudah kembali, karena dia di sana menjaga kondisi lingkungan yang ada di sekitar Krakatau. Jadi begitu dia udah kembali kepadanya, akhirnya pecahlah Gunung Krakatau. Karena itu disebut Dracula, yaitu makhluk yang besar, yang paling hebat, tapi dia tidak jahat, dia justru melindungi. Akhirnya sudah berpulang, tidak menghuni lagi,
di situ pergi karena ada gesekan yang lainnya yang ingin berkuasa. Akhirnya jatuhlah kerajaan atau makhluk besar tersebut. Dan di sini ternyata cukup sakral karena dilindungi, dijaga oleh angel. Kenapa saya tidak bilang malaikat? Kalau malaikat kan identik dengan penjaga rakub atib dan lainnya. Kalau angel itu penyelamat. Emang ada apa di sini sampai dijaga sama angel? Dulunya di sini kumpulan daripada roh-roh suci, roh-roh agung, roh-roh wali-wali Allah yang terkenal sampai ke mancanegara, semua berasal dari sini. Dari sini tuh ke Lagian ini atau Bukan, di sepanjang antara Krakatau radius 1000 dari titik Krakatau sampai 1000, bisa ke arah Anyer, bisa ke arah Banten atau Banten, ke Lampung? bisa arah Lampung, pokoknya sekitar radius 180 derajat. Makanya akhirnya Banten, 160. iya 160. Makanya akhirnya Banten terkenal orang-orang hebat, orang-orang terkenal karena dia itu bagian daripada pusatnya Krakatau. Dia menyebar ke 1000 km dari titik zero Krakatau. Dan itu merupakan keilmuan yang diturunkan secara tidak langsung dan turun-menurun. Akhirnya keilmuan itu jatuh ke mereka-mereka yang ditunjuk, termasuk saya sendiri. Saya berasal di radius Banten. Sumpah. Adapun keilmuan itu hanya diperuntukkan dan dituntun oleh Allah, tidak ada rekayasa makhluk tersebut. Dan dulunya juga di sini merupakan tempat yang paling sakral yang tidak ada dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak. Hubungannya sama ular itu apa? Ular itu dia justru menjaga tatanan tanah sekitar di bawahnya. Jadi tatanan bawah itu pondasi, kan bisa aja suatu pulau itu tenggelam atau erosi atau abrasi atau kikisan air. Jadi agar tetap puluhan tahun tetap kokoh pulau tersebut. Ular dan penghuni Krakatau itu ada hubungannya? Ada pasukannya termasuk semuanya. Jadi di sini yang tadi saya bilang saya terdiam, makhluknya itu maksudnya bukan makhluk buruk seperti kayak kuntilanak atau arwah gentayangan, itu tidak ada di daerah sini. Jadi di sini kalaupun ada makhluk-makhluk itu makhluk yang baik semua. Jadi makhluk yang tidak mengganggu manusia, tidak mengganggu makhluk lainnya. Dan adapun yang tadi mungkin disebutkan ada yang mengambil orang-orang yang di sekitar Mai Hitam itu karena tingkah laku orang itu tersebut. Jadi makhluk itu tidak akan mengganggu kecuali dia mengganggu, dia memancing. Iya, kecuali diganggu. Jadi orang itu memancing. Jadi istilahnya apa? Dia heh kamu ini itu. Jadi ngomongnya agak kasar. Dan juga betul tadi kata Bapak itu, jadi agak kasar, agak sombong, agak arogan, memancing-mancing makhluk yang tidak kasat mata untuk bereaksi. Nah itulah makanya gunanya kita ke alam itu bukan kita untuk sombong, bukan untuk menyombongkan diri atau takabur, tapi kita harus menyatu dengan alam agar alam pun juga ikut menyatu dengan kita. Dan di sini juga kebetulan pas malam bulan purnama, tapi bulannya belum terang. Mungkin nanti jam 3 atau besok malam akan terang. Hubungannya dengan keramat yang ada di sini apa?
Itu salah satu, sebenarnya itu bukan makam, itu nampak tilas dari cucut buyut Krakataunya sendiri. Jadi kalau misalnya bisa dibilang bala tentara yang mana dulunya pengabdi, mungkin saya sebutnya agak arogan ya, Dracula, karena Dracula ini kan asumsinya orang besar, tinggi besar. Zaman dulu tuh memang orangnya besar-besar dan tidak ada satupun yang diam. Jadi maksudnya diam, patuh 100% atas perintahnya. Itulah identik dengan tadi saya sebutkan makhluk besar Dracula yang besar sekali. Oh, ini berarti salah satu Tentara. tentaranya. Ya, jadi mungkin Ada tiga-tiganya itu. iya. Karena apa? Karena mereka kan sebenarnya itulah gunanya sama. Tadi ular dia menjaga kepulauan ini agar tetap aman walaupun apapun yang terjadi, kehendak gaib, alam semesta, kehendak Tuhan. Nah, itu disinkronkan semuanya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang heboh. Nah, sekarang saya ingin membahas dengan anak Krakataunya sendiri. Anak Krakataunya sendiri, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada satupun gejala-gejala kecuali gunung selain Krakatau aman. Gunung-gunung, ada 5 gunung di Sumatera yang akan bereaksi, dan juga akan di Pulau Jawa ada 5 juga sama. Jadi istilahnya kenapa 5 itu, karena jari kanan jari kiri 10 menyatu dan harus menghadap kepada Tuhan Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti boleh dilihat ya, itu believe it or not, bukan rekayasa saya, hanya Tuhan. 5 Pulau Jawa, 5 Sumatera akan bertepuk mengabdi. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia itu merupakan pecahan gunung, tapi secara alam semesta dia menyatu kepada Tuhan, mengabdi, sujud gunungnya kepada Tuhan. Tapi itu juga karena manusia, ulah manusia sendiri. Makanya sujud di sini mohon ampun kepada Tuhan, karena manusianya tidak mohon ampun, akhirnya gunungnya sendiri yang mohon ampun. Dan itu akan terjadi beruntun. Mengikuti kita zikir. Kalau zikir bagaimana? Habis 1, 2. Habis 2, 3, 4, 5. Tapi bukan langsung ini kan kita zikir, langsung ke sini lagi. Nah, itulah urutannya. Jadi yang mana nanti silahkan dilihat kebenarannya. Yang pasti nanti akan terjadi, ya Tuhanlah yang menentukan terjadi. Kita hanya berimajinasi melalui pikiran saya, melalui terawangan saya. Maka dari itu kita yang masih hidup, yang masih bernafas, tolong deh, bagi yang korupsi, sadar deh. Jangan, harta itu bukan untuk diri sendiri, untuk dibagi-bagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Itu dari Sabang sampai Merauke hartanya bermiliar, bertriliun, itu untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk para koruptor. Sadar deh. Daripada nanti beruntun 10 meletus, apa yang mau dibawa hartanya triliunan? Oke lah hartanya dibawa ke luar negeri, memang awet? Enggak. Maka tolong deh, sebelum nanti 10-10-nya langsung sadar. Kalau enggak ya udah, terserah aja itu sih. Oke, penelusuran itu kali ini saya Ibu Yuliani. Mungkin konotasinya kita harus berbuat baik, harus berbuat amal, karena apa yang kita bawa kalau sudah kejadian semua, seperti gunung meletus di mana-mana. Gunung meletus kan otomatis bawah tanah ikut, air naik, gelombang pasang. Apa yang dibawa? Hasil koruptor triliunan, apa yang dibawa? Gitu. Untuk apa? Kan semuanya toh juga sampai gunung tuh tadi bersujud kepada Tuhan, mohon ampun. Dosa-dosa manusianya itu udah gila-gilaan.
Kalau tidak dia merupakan mohon ampun, nggak mungkin dia ada lima bersujud pada Tuhan. Makanya kita sebagai manusianya nggak pernah sadar. Tolong deh, sadar deh. Kita mati nggak bawa apa-apa, cuma bawa amal. Harta triliunan yang dikorupsi untuk apa? Untuk anak cucu buyut. Lah, anak cucu buyutnya mati, tenggelam. Gimana? Itulah skenario Tuhan, hanya Tuhan yang benar. Ini hanya saya penyampaian aja. Mungkin lebih dan kurangnya boleh dianalisa, boleh dipikirkan. Kalau misalnya mau diambil positifnya oke, kalau mau tidak percaya juga oke. Itu terpulang kepada penonton, pemirsa sekalian. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau mengenai dentuman itu ternyata gesekan. Jadi gesekan antara satu dengan lain itu adanya di bawah laut. Gesekan itu bisa merupakan patahan, bisa gelombang, makhluk yang tak kasat mata. Oke, saya cuma berpesan, so tolong deh sebelum kejadian beruntun, gunung, ombak, laut, tolong deh sadar gitu. Kalau nggak sadar juga ya nggak apa-apa sih, nggak ada ininya juga. Itu semua terpulang kesadaran kita semua kok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani, tolong di subscribe, di like, dan di komen apakah semua misteri di balik ini, ambil positifnya dan negatifnya dibuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim kameramen mau disorot Karisma dan tim MC Nirwana dan tim penunjang Almira. Terima kasih kepada tim semua. Sampai ketemu di episode berikutnya yang mungkin lebih menguak misteri-misteri yang ada di muka bumi. Mungkin kita akan menguak di luar negeri juga.